Bayangkan ini, sebelum kamu lahir, kamu berdiri di sebuah ruang tanpa bentuk, tidak ada tubuh, tidak ada waktu, tidak ada rasa sakit, hanya kesadaran. Lalu di hadapanmu ada sebuah permainan. Permainan yang paling diidam-idamkan para pemain profesional untuk memainkannya. Karena ini permainan paling realistis yang pernah ada. Bukan sekadar visual, bukan sekadar suara, tapi pengalaman total. Kamu bisa merasakan cinta, kehilangan, takut, rindu, ambisi, kegagalan, keberhasilan. Dan kamu tahu satu hal, begitu masuk ke dalam permainan itu, kamu akan lupa bahwa kamu sedang bermain, tapi kamu tetap memilih masuk. Kenapa? Karena kamu adalah pemain profesional. Dan nama permainannya adalah permainan dunia. Sebelum masuk atau lahir ke permainan dunia, kamu memilih level, kamu memilih keluarga, kondisi awal, tantangan utama, pola hidup, bahkan titik-titik krusial yang akan mengubah arah cerita. Kamu melihatnya seperti peta, dan kamu berkata, ini berat, tapi aku sanggup. Tidak ada jiwa yang dipaksa turun ke level yang tidak sanggup ia mainkan. Level dipilih sesuai kapasitas kesadaran. Semakin tinggi kesadaranmu, semakin menantang level yang kamu pilih. Karena kamu tidak turun untuk nyaman, kamu turun untuk bereksperimen dalam keterbatasan. Ada dialog terakhir sebelum kamu benar-benar masuk atau lahir ke dalam permainan dunia antara kamu dengan pencipta sekaligus pemilik permainan. Apakah kamu tahu permainan apa yang akan kamu mainkan? Ya, permainan dunia. Apakah kamu tahu siapa dirimu? Ya, aku adalah jiwa pemain yang berasal darimu. Dan apakah kamu tahu siapa aku? Ya, engkau adalah yang menghadirkan permainan dunia ini, pencipta sekaligus pemilik. Baik, aku tahu persis permainan dunia ini. Dan aku tahu persis kapasitasmu. Jadi aku berikan 3 fasilitas sebagai modal awal. Akal sebagai alat yang kamu bisa gunakan dalam hal apapun. Hati sebagai kontak yang bisa kamu gunakan untuk menghubungiku dalam situasi dan kondisi apapun. Dan kesadaran sebagai sinyal yang selalu terhubung dimanapun kamu berada. Terima kasih atas kebijaksanaanmu, aku terima semuanya. Aku yakin ini sangat bermanfaat untukku dalam hal apapun, di situasi dan kondisi apapun, dan dimanapun aku berada. Terlebih saat aku tersesat. Tapi ada satu aturan utama. Begitu permainan dimulai, memori di-reset, kamu lupa siapa dirimu yang asli. Karena kalau kamu ingat sejak awal bahwa ini hanya permainan, tidak akan ada ketegangan, tidak akan ada pencarian, tidak akan ada pertumbuhan kesadaran. Lupa adalah fitur inti permainan. Dan justru karena lupa, permainan terasa nyata. Masalah muncul saat kamu terlalu larut. Avatar yang kamu pakai, tubuh ini, mulai kamu anggap sebagai dirimu sepenuhnya. Emosi yang muncul kamu anggap identitas. Pikiran yang lewat kamu anggap kebenaran. Cerita masa lalu kamu anggap takdir, padahal itu hanya skrip dalam permainan. Permainan ini begitu realistis, sampai kamu mulai panik setiap kali kehilangan yang kamu miliki. Padahal bukan benar-benar milikmu, itu titipan. Uang hilang, panik. Relasi hancur, panik. Status turun, panik. Padahal pemain sejati tahu, bekal bisa dicari lagi, level bisa diulang, quest bisa diganti. Yang tidak pernah hilang adalah pemainnya. Karena mereka lupa sedang bermain, mereka mengira setiap level adalah akhir. Mereka mengira setiap kegagalan adalah kehancuran permanen. Padahal permainan ini dirancang untuk naik turun. Ada fase gelap, ada fase terang, ada fase sendirian, ada fase dikelilingi banyak orang. Saat kita terlalu sibuk mengejar validasi, membandingkan diri, melawan realitas yang sedang terjadi, melawan alur permainan, energi bocor dan terkuras. Kalau kamu membaca polanya, energi mengalir, permainan tidak salah, pemain hanya belum memahami mekanismenya. Permainan ini menyimpan satu rahasia penting. Misi pertamanya bukan sukses, bukan kaya, bukan terkenal. Misi pertamanya adalah tahu siapa dirimu, menyadari bahwa kamu sedang bermain. Begitu kamu sadar, permainan berubah. Masalah tidak hilang, tapi ketakutan berkurang. Kamu mulai melihat hidup seperti petualangan, bukan ancaman. Kamu mulai menikmati proses leveling, bukan hanya hasilnya. Ada momen dalam hidup di mana kamu tiba-tiba merasa ada yang lebih besar dari semua ini. Itu bukan kebetulan, itu pemain yang mulai bangun di dalam permainan. Dan saat pemain mulai sadar, kamu tidak lagi bereaksi berlebihan. Kamu mulai memilih, kamu mulai selaras dengan alur permainan. Kamu tidak lagi melawan level yang sedang dimainkan. Kamu memainkannya dengan kesadaran. Setelah kamu naik level, kamu mulai punya banyak gold. Gold itu bukan hanya materi.
Gold adalah kedamaian, pemahaman, kebijaksanaan, energi stabil, dan pemain profesional tidak menyimpan semua gold untuk dirinya sendiri. Ia membantu pemain yang masih tersesat, bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena ia ingat rasanya lupa. Lulus bukan berarti keluar dari permainan. Lulus berarti kamu bisa bermain tanpa terseret ilusi, kamu bisa mencintai tanpa kehilangan diri, bisa gagal tanpa hancur, bisa sukses tanpa mabuk, karena kamu tahu karakter ini sementara. Permainan ini pengalaman, tapi kamu adalah kesadaran yang memainkannya. Dan ketika permainan selesai, kamu tidak menyesal, karena kamu tidak hanya bertahan, kamu bermain dengan sadar.